Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang berbahagia, di dalam surah Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana kita beragama secara lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan atau memurnikan ketaatan kepadanya, menjalankannya dengan hanif, dengan lurus, dan mendirikan salat serta menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kita beragama secara lurus di dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima ini. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala juga menginformasikan bahwa di antara manusia ada yang beragama itu berada di tepian. Kalau istilah Jawanya minggring-minggring. Wa minan nas may ya'budullaha ala harfin. Dalam surah Al-Hajj ayat 11 Allah menjelaskan di antara manusia ada orang yang dalam menyembah Allah itu berada di tepian, atau istilahnya Jawanya minggring-minggring. Ya, tidak kokoh, tidak tegak lurus di dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyembah Allah berada di tepian, atau istilah Jawanya minggring-minggring. Wujudnya bisa orang yang berislam, Islamnya KTP, atau ada istilah lain Islam minimalis. Ya, Islam hanya sholat fardu dan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Sholatnya pun tidak pernah datang ke masjid dan tidak pernah mendalami keyakinan Islam yang benar, tidak mau mengaji dan menuntut ilmu syariat. Atau ada pula manusia atau umat Islam yang di dalam beragama itu beragamanya hanya sebatas simbol-simbol sosial, dalam wujud pakaian, ya, dalam wujud tampilan-tampilan yang islami, tapi dalam hal pendalaman tentang keyakinan tauhid yang benar mengabaikan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita melalui surah Al-Bayyinah ayat kelima ini tentang 3 hal yang harus dipenuhi agar ketika kita beragama itu termasuk beragama yang lurus. Yang pertama adalah liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hendaknya manusia dalam menyembah Allah, mengabdi kepada Allah itu adalah ikhlas atau memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini manusia hendaknya mengorientasikan hidupnya lillah, karena Allah dan ilallah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitas kita, segala gerak-gerik kita dalam hidup ini hendaknya orientasinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah juga mengajarkan di dalam Al-Qur'an, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku adalah untuk Allah, Rabb sekalian alam. Ini yang pertama yang harus dilakukan oleh setiap hamba yang ingin dikatakan beragama secara lurus. Yang kedua,
Syarat beragama yang lurus adalah tidak condong kepada kesyirikan dan kebatilan. Hunafa, kata hunafa bentuk jamak di kata hanif, yang secara umum artinya adalah lurus, tidak condong kepada kebatilan. Oleh karena itu Nabi Ibrahim dinyatakan dalam Al-Quran bukan seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani, walakin kana hanifan muslimah, tapi Ibrahim adalah seorang pribadi yang hanif, yang lurus dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman jahiliyah, orang-orang yang tidak larut dalam tradisi dan keyakinan batil masyarakat jahiliyah, tapi dia bisa menjaga jarak dengan budaya dan keyakinan yang batil, seperti Waraqah bin Naufal, dan juga tentu Nabi Muhammad SAW sendiri ketika belum mengenal ajaran Islam. Nabi tidak pernah larut ikut dalam budaya dan keyakinan masyarakat jahiliyah. Orang-orang seperti ini disebut orang-orang yang Hanafiyun, orang-orang yang lurus, ya, termasuk tentu ya istri Rasulullah SAW, Khadijah. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup ini merupakan medan pertarungan antara yang hak dan yang batil. Sejak manusia pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis telah memposisikan diri sebagai pengusung dan pendukung kebatilan. Dan sampai akhir kehidupan manusia pun pertarungan antara yang hak dan yang batil akan senantiasa ada. Sampai kapanpun tidak akan pernah selesai. Yang dituntut di dalam keimanan kita adalah kita bukan netral. Tidak ada pilihan netral bagi orang-orang beriman di antara yang hak dan yang batil. Orang-orang beriman dituntut untuk berpihak kepada kebenaran dan tidak berpihak serta mencegah terjadinya kebatilan dan kemungkaran. Jadi tidak ada sikap tengah antara hak dan yang batil. Oleh karena itu Islam mengajarkan man ra'a minkum mungkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia merubahnya dengan tangannya. Para ulama menafsirkan tangan adalah kekuasaannya. Kalau dia sedang berkuasa, maka menggunakan kekuatan kekuasaan untuk kebaikan, untuk merubah kemungkaran melalui perundang-undangan, melalui kebijakan-kebijakan politik dan lain sebagainya. Ini adalah mencegah atau merubah kemungkaran dengan kekuasaan, atau pada level yang kecil, pada level RT, bahkan juga pada level rumah tangga. Seorang ayah, orang tua memiliki kekuasaan pada anak-anaknya, maka dia merubah kemungkaran dengan kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki. Kalau tidak bisa, maka fabilisani, mencegah kemungkaran dengan lisannya, dengan nasihat yang baik, dengan mau'idhah hasanah, dan ya, dengan lisan. Kalau perlu dialog, wajadilhum billati ya ahsan, yang dilakukan dengan dialog dengan cara yang baik. Kalau itu pun tidak bisa dilakukan, maka yang terakhir fabiqalbi, maka merubah dengan hati. Merubah dengan hati pertama, tetap tidak mendukung, tidak ridha terhadap kemungkaran. Yang kedua, mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk bagi orang-orang yang melakukan kemungkaran. Sehingga di dalam Islam, diam terhadap kemungkaran merupakan bagian dari kemungkaran itu sendiri. Inilah syarat yang kedua agar kita di dalam beragama itu merupakan beragama secara lurus. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa yuqimus shalah wa yutuz zakah, dan mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Ini artinya orang yang beragama secara lurus. Yang ketiga, harus menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan zakat merupakan
ibadah atau dua ibadah yang mewakili ibadah-ibadah yang lain. Salat mewakili ibadah yang sifatnya vertikal, hubungan hamba secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan zakat mewakili ibadah yang ada kaitannya dengan kewajiban sosial dengan sesama. Di dalam Islam manusia memiliki kewajiban-kewajiban, baik itu kewajiban kepada Allah, ada kewajiban yang terkait dengan orang tua, ada kewajiban kepada tetangga, ada kewajiban kepada orang sesama manusia, sama muslim, bahkan ada kewajiban kepada lingkungan. Di situ semua orang-orang yang beragama secara lurus akan melaksanakan kewajiban-kewajiban itu. Kemudian terkait dengan ketaatan di dalam Islam, Nabi Muhammad SAW mengingatkan beberapa prinsip di dalam beramal. Yang pertama, agar kita tidak menunda-nunda untuk beramal. Nabi mengingatkan agar kita badiru bil a'mal, bersegera untuk beramal. Apalagi di zaman akhir, badiru bil a'mal fitanan, bersegeralah untuk beramal karena akan terjadi fitnah, kaqita'il lailil mudlim, seperti penggalan malam yang gelap. Maksudnya penggalan malam bahwa fitnah itu akan terjadi bertubi-tubi secara cepat. Sebagaimana kalau kita melihat fenomena perubahan dari waktu ghurub atau waktu tenggelamnya matahari menjadi malam, itu penggalannya begitu cepat terjadi. Beda dengan perubahan dari malam ke waktu siang di saat waktu subuh atau waktu fajar. Kemudian prinsip yang kedua, Nabi Muhammad SAW mengingatkan agar kita tidak meremehkan amal-amal yang kecil, karena setiap amal akan mendatangkan pahala, dan bisa jadi amal yang kecil itu justru mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam mengajarkan, mendorong untuk beramal setiap hari dengan senyum kita, dengan kita menyingkirkan halangan di jalan, dengan memberi sedekah kepada tetangga meskipun sedekah itu satu hal yang sepele. Itu semua merupakan prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan terakhir, Nabi Muhammad mengajarkan agar kita dalam beramal senantiasa ikhlas ittiba, ikhlas dan ittiba, ikhlas karena Allah dan ittiba mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Tentu ada amal yang sifatnya luas, yang sifatnya petunjuknya tidak rigid, tapi ada amal-amal yang diatur secara rigid atau secara kaku di dalam ajaran Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayahnya kepada kita semua. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.